Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra, NIM 22 110 14. Bentar ya teman-teman, saya mau membesarkan suaranya dulu. Oke. Baik teman-teman, pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi atau menjelaskan tugas dari mata kuliah Sains Data, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian atau untuk mengganti ujian di mata kuliah Sains Data. Baik, saya akan membuka PPT-nya terlebih dahulu. Mana ya? Yang selanjutnya teman-teman, sholawat beserta salam ya kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bersyukur ya, karena dulu itu sangat luar biasa ujiannya. Rasulullah itu banyak banget ujiannya. Sekarang kita bisa menikmati hasilnya. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh teman-teman yang menonton untuk tetap melantunkan sholawat ya. Salatullah salamullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya tentang materi merekonstruksi data gitu maksudnya. Di sini ada penugasan teman-teman. Nah ya, di slide 65. Nah, ini merupakan tugas untuk kita jelaskan pada video kali ini. Nah, ini nanti saya ya akan menjelaskan bagaimana atau akan menganalisis setiap atribut yang ada di sini. Nah, apa bunyi tugasnya? Yaitu dengan menggunakan dataset bank full data, tipe filenya CSV seperti pada modul sebelumnya. Jadi pada modul sebelumnya itu udah ada nih data ini, data bank fullnya. Nah, disuruh apa kita di sini? Coba lakukan analisis gitu kan. Kita disuruh analisis nih teman-teman, dan pemahaman data atau tiap atribut untuk kemudian dilakukan rekonstruksi data. Apa aja yang bagian atribut apa aja yang kita analisis? Yang pertama itu ada binning, yang kedua itu ada penskalaan, yang ketiga ada normalisasi, dan yang keempat ada pemilihan atribut. Disuruh kerjakan tugas ini. Tugas sebagai berikutnya. Yang pertama, ini harusnya yang kedua ini. Ini pertama. Yang pertama itu berikan atau uraikan hasil analisis Anda dan alasan mengapa sih masing-masing atribut yang ditentukan cocok atau sesuai untuk dilakukan proses rekonstruksi data. Jadi kenapa sih atribut-atribut itu bisa cocok gitulah. Itu kita disuruh analisis. Dan yang kedua, dari hasil setiap proses rekonstruksi data itu ya, kita disuruh untuk melakukan analisis dan pemahaman data, serta kita disuruh untuk memberikan penjelasannya gitu kan. Bagaimana sih kok bisa gitu ya, kok bisa sesuai gitu loh, kok bisa cocok, apa alasannya. Nah, ini yang kita lakukan sekarang, yang kita cari tahu kenapa dia bisa cocok. Jadi petunjuknya kita bisa melihat atau mengelaborasikan pola tiap-tiap atribut
hasil secara sendiri-sendiri atau terpisah. Anda bisa melakukan analisis korelasi antara atribut. Baik teman-teman, sebelum kita memahami ini semua, tentunya kita akan membaca dulu ya, apa sih sebenarnya itu binning. Ada di slide ini. Di bagian atasnya kita scroll. Tok. Scaling, normalisasi. Ini bagian nanti kita jelaskan ini juga. Mana ya? Billing. Mana dia? Ini binning ya. Oke, ini data transformasi ya, gitu kan. Ini binning teman-teman. Nah, di sini ada dua. Yang pertama pro dan yang kedua kontra. Nah, ini merupakan ilustrasi dari binning data numerik, gitu kan. Yang pro apa sih? Yang binning pro itu dia dapat diterapkan pada data kategorik dan numerik. Jadi itu yang bagian binningnya yang pertama. Yang selanjutnya modelnya lebih robust dan mencegah overfitting. Jadi modelnya itu bisa mencegah overfitting nih teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kontra. Kontra dia ada beberapa poin di sini. Yang pertama, dia meningkatnya biaya kinerja perhitungan. Jadi kalau di binning kontra itu peningkatan biaya kinerjanya. Selanjutnya mengorbankan informasi. Nah, dia bakalan mengorbankan informasi. Selanjutnya juga untuk kolom data numerik dapat menyebabkan redundansi untuk beberapa algoritma. Selanjutnya untuk kolom data kategorik, label dengan frekuensi rendah berdampak negatif pada robustness model statistik. Yang terakhir, untuk ukuran data dengan 100.000 baris disarankan menggabungkan label atau kolom dengan record yang kurang dari 100 menjadi kategori baru. Misal lain-lain gitu ya. Ini merupakan ilustrasi daripada binningnya teman-teman ya, grafiknya ini. N4, N8, N16 gitu kan. Tuh 2, 3, 4 ini ada 4 batang, 8 sampai 16. Lanjut ya. Rekayasa fitur. Terus apa lagi tuh tadi? Setelah binning. Nah, itu tentang kita disuruh menganalisa tentang skala ya. Penskalaan. Mana dia? Dissertation-nya scaling atau penskalaan ini ya teman-teman. Jadi di scaling ini atau penskalaan itu ada dasarnya. Yang pertama, yaitu sering diabaikan oleh pemula di data science gitu kan. Selanjutnya data numerik biasanya tidak memiliki range. Jadi memiliki range dia tuh. Tidak memiliki range maksudnya. Range usia vs range gaji tidak sama, karakteristiknya berbeda. Usia memiliki rentang dari 1 sampai 150 dalam tahun. Sedangkan gaji memiliki rentang dari 10.000 sampai 100.000 dalam dolar gitu kan. Untuk itu membandingkan perlu scaling. Untuk membandingkan kita membutuhkan yang namanya scaling gitu ya. Beberapa algoritma machine learning, regresi linear dan logistik, dan neural network, SVM, KNN, K-means, LDA, PCA, yang menggunakan teknik optimasi Euclidean distance 2 point, artinya 2 point titik ya. Jadi ini merupakan grafiknya ya. Grafiknya ini contohnya ada rumusnya juga di sini P1 and P2.
Dengan menggunakan rumus age dan distance di atas, maka jelas bahwa hasil perhitungan pada kolom usia dan gaji akan memiliki jarak distance yang sangat jauh. Jadi distance itu jarak ya, jaraknya yang sangat jauh. Kalau kita menggunakan rumus yang di atas ini teman-teman. Jadi antara gaji dan usia itu distance-nya itu adalah jaraknya akan jauh ketika kita menggunakan rumus itu. Feature scaling adalah suatu cara untuk membuat numerical data pada dataset memiliki rentang nilai skala yang sama. Jadi dia itu memiliki rentang nilai yang sama, itu feature scaling ya. Tidak ada lagi satu variabel data yang mendominasi variabel data lainnya. Selanjutnya adalah mana tadi ya? Nah ini juga ya, distortion, definisinya. Nama lainnya itu adalah binning, dasar pertimbangan. Ini adalah prosesnya nanti ya, dissertation process. Dari yang grafik kayak gini menjadi diagram batang kayak gini ya teman-teman. Lanjut ya. Scaling jenis. Nah ini merupakan jenis daripada scaling ya teman-teman. Standarisasinya ini rumus standarisasi, kalau ini adalah rumus normalisasinya. Ini merupakan scaling yang normalisasi ya. Ini rumusnya tadi kan teman-teman. Nama lainnya mean sama dengan maksimal scaling. Artinya itu definisinya teknik penskalaan di mana nilai-nilai digeser dan diubah skalanya sehingga nilainya berkisar antara 0 dan 1, rentangnya itu 0,1 ya. Nanti kita akan praktekkan kok di rapid minernya untuk lebih jelasnya gitu kan. Nah, ini merupakan rumusnya nih. Di sini X maksimal dan X minimal masing-masing adalah nilai maksimal dan minimum dari feature. Ketika nilai X ini ada nilai minimum dalam kolom, pembilangnya adalah 0. Dan karenanya X adalah 0. Sebaliknya, ketika nilai X adalah nilai maksimum, dalam kolom pengambilannya sama dengan penyebutannya sehingga nilai X adalah 1. Nilai X-nya adalah 1. Jika nilai X berada di antara nilai minimum dan maksimum, maka nilai X berada di antara 0 dan 1. Berada di antara 0 dan 1 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini scaling standarisasinya. Standarisasi ya. Ini tujuannya berfokus pada mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan sebelum dianalisis. Jadi definisinya teknik untuk melaksanakan data sehingga memiliki min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Kontra menambah langkah dalam data preparation, waktu bertambah. Nah, ini merupakan grafiknya nih. Nah, ini merupakan grafiknya ya. Diagramnya. Ini ada contoh kasus nih, contoh kasus scaling nih. Ini di range of 27, the range of salary 48 sampai 83.000 gitu kan ya. Ini age-nya ada yang 27 sampai 50. Ini mana 50 tuh? Nah, ini 50. 27 dari yang kecil sampai yang besar ya ini. Ini salaranya tuh 48.000 sama yang 50 tuh yang mana tuh? Nah, ini yang 83. Ini merupakan salah satu contoh kasusnya gitu kan. Nah, tentunya kita memakai rumus P1 dan P2 gitu ya. Nih contoh kasus scaling nih teman-teman ya. Ketika kita menghitung persamaan jarak distance Euclidean jumlah x2 min x1 pangkat 2 jauh lebih besar daripada jumlah y2 min y1 pangkat kuadrat gitu ya, yang berarti jarak bentar. Salam.
Aduh, saya lagi record lagi. Baik teman-teman, tadi ada kurir ya. Kita lanjut. Sorry, tadi ada kurir. Nah ini contoh kasusnya tadi ya, udah saya jelaskan ya. Edge ini selebihnya standarisasinya maksimal, minimal, normalisasinya ini. Lanjut ya, di contoh kasus scaling juga ini sama nih diagramnya, nanti kita praktek lah di RapidMiner. Selanjutnya apalagi tuh, kita disuruh untuk memahami tentang normalisasi ya. Tadi juga kita udah memahami ya, normalisasi, pemilihan atribut, mana dia ini scaling normalisasi tadi tuh udah kita jelaskan. Selanjutnya di bagian atributnya itu ada di bawah ya teman-teman. Ini normalisasi scaling nih. Nah ini merupakan atributnya gitu kan, konfigurasi atribut. Nah ini nanti bakalan kita praktekkan ya di RapidMiner. Coba sekarang kita langsung aja ya, langsung kita buka aplikasi RapidMiner-nya. Studio, oh ini dia ya, ini teman-teman, kita hapus aja dulu. Kita mulai dari awal ya, nah ini saya udah masukin datanya. Teman-teman kalau belum tahu caranya, kita buka RapidMiner atau AI Studio, klik import data. Nah bisa di My Computer, kita pilih nih di mana kita simpan datanya. Datanya itu tadi saya download dari Kaggle sih teman-teman. Nah ini download tuh, ini ada tuh yang ini tadi tuh. Nah karena datanya sudah kita upload, kita cancel aja ya. Nah ini datanya. Gimana cara menjalankannya? Kita akan menjalankannya drag and drop di sini. Tek. Nah, kita akan lakukan mana dia? Dari awal aja ya kita teman-teman. Dari awal dari sini. Nah, lengkapi singlenya di sini. Kita disuruh untuk binning ya, dissertation binning. Ini filter example range. Filter, oh ini sama ini kita klik di operatornya binning, dissertation of binning, mana dia. Nah kita akan mengolah datanya ya teman-teman. Tek ya, kita aduh astaga. Nah, di sini number of beans-nya itu 5. Sini kita pilih single H ya, kita pilih 1 dari 100 dah, 100 dari 100 aja ya. Kita tinggal jalankan. Nah ini merupakan data yang sudah kita sudah kita atur gitu ya, sudah kita seleksi gitu kan. Kita ngambil range-nya dari 1 sampai 100. Dari berapa? Ini data saya dari 41.000 gitu kan. Kita cuma ngambil datanya 100 aja gitu kan. Nah ini merupakan dissertation-nya gini. Nah itu gini nanti jadinya. Kita kan memilih range yaitu age gitu kan. Di bagian sini mana dia, desain, kita memilih
atributnya itu adalah atribut umur. Nah, ini age. Makanya di range 5 ini, terus di bagian number of beans-nya kita pilih 5. Nah, 5, yang mana yang 5 tuh? Nah, yang 5 tuh ini dia. Jadi range-nya itu dari 1, 2, 3, 4 sama 5. Cuman sampai 5 doang. Kenapa sampai 5? Karena kita memilih di situ dari cuman angka 5. Jadi dari 1 sampai 5, baru nanti diulang lagi 1 sampai 5. Gitu ya. Selanjutnya di bagian ini ya. Ini juga bisa nih kayak gini juga. Kayak gini juga terus. Sama aja ya teman-teman, bisa kok kayak gini. Kalau ini kita pilih, kita lihat di PPT itu berapa, yang mana ini, dissertation by site ya. Kita pilih yang ini. Nah, ini kita klik teman-teman, single, ini age, si age-nya. Kita perhatikan di PPT-nya ini 1 sampai 100 ya. Oke. Size of bin-nya itu 5, kita pilih 5 ya. 5, baru kita jalankan. Gimana hasilnya? Ini merupakan data yang sudah kita pilih 100 ya. Ini hasilnya. Nah, ini tetap range of 18. Dia akan melakukan pengkelompokan data seperti ini teman-teman, antara range 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa tuh, sampai 18 sampai 20 tuh. Ini merupakan umurnya. Nah, dia akan mengkalkulasikan seperti ini. Gimana model statiknya itu, visualisasi ini, ada lainnya, ada grafiknya ini. Banyak ya, keren sekali. Begitu juga dengan yang lainnya nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ini ya. Nah, intinya apa ini? Jadi ini merupakan penjelasan bagaimana caranya kita menggunakan rapid miner ya, atau bagaimana sih analisa tentang atribut-atribut yang ada ini. Untuk kesimpulannya ya teman-teman ya, teman-teman nanti bisa praktekin sendiri di materi ini ya. Kurang lebih caranya seperti tadi. Tinggal kita perhatikan aja bagian-bagian ini. Ini kelihatannya sama ya. Saya awalnya ini sama, kok diulang-ulang, tapi ternyata setelah kita baca teliti, ini ada yang beda. Ada yang beda di sini. Kita disuruh menggunakan operator yang mana? Ada listening normalisasi, terus ada yang disuruh menggunakan discretize by size, terus juga ini nominal numerik segala macam. Nah, itu nanti yang disuruh gitu kan. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa dan pemahaman data pada dataset bank fulldata.csv, dapat disimpulkan proses rekonstruksi data sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas. Jadi untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan data sebelum digunakan dalam analisis lanjutan. Setiap atribut ya, jadi setiap atribut itu mana tadi? Setiap atribut dianalisis berdasarkan tipe dan karakteristik datanya sehingga dapat
ditentukan teknik rekonstruksi yang paling sesuai. Ya. Atribut numerik kontinu seperti H dilakukan proses binning untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, proses penskalaan dan normalisasi diterapkan untuk menyamakan rentang nilai antara atribut numerik agar tidak terjadi dominasi atau atribut terhadap atribut lainnya dalam proses analisis. Selain itu dilakukan pemilihan atribut juga nih dengan menghilangkan fitur yang tidak memberikan informasi signifikan, seperti contoh pada PDACE ya, PDACE ada tadi tuh PDACE. Kita tidak mempraktekannya, nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri ya. Ada seperti PDACE, terus apa lagi ya, sehingga dataset menjadi lebih efisien dan relevan. Gitu ya teman-teman. Jadi itu aja untuk kesimpulannya. Semoga teman-teman bisa paham ya tentang video ini. Saya akhiri. Sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri di sini menggunakan aplikasi RapidMiner. Ada kok, nanti saya akan kirim PPT-nya ya. Silakan di klik comment and subscribe aja gitu kan, biar nanti saya kirim PPT-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.